Saya hanya mewakili teman-teman untuk menyampaikan evaluasi keseluruhan melalui 5 hari dari 10 pasal yang kita gali. Yang pertama dulu langkah-langkah ya. Kemarin kita memang sudah sepakat untuk langkah-langkahnya seperti ini dan tidak ada perubahan untuk langkah-langkah ya. Bapak Ibu bisa menggali ya. Hari 1 itu fokusnya ke kerajaan mesianik, hari 2 masuk ke hope, hari 3 masuk ke peace, hari 4 masuk ke joy, dan hari 5 masuk ke love gitu ya. Dan setiap langkah-langkah yang digali oleh Bapak Ibu juga oke dari bagian ini. Tapi memang ada beberapa yang perlu kita evaluasi. Next. Yang pertama memang tidak terlalu sulit untuk dipahami untuk langkah-langkahnya. Ada memang beberapa peserta yang masih harus diarahkan, tapi pada dasarnya nggak serame dulu-dulu banget bedah kita ya, harus hampir keseluruhan harus diarahkan gitu ya. Tapi memang masih ada 1-2 peserta yang tetap diarahkan. Terus di bagian aplikasi cukup banyak yang praktis, tapi pasti ada catatannya, beberapa masih perlu diingatkan karena beberapa peserta ada juga yang tidak membuat aplikasinya secara konkret gitu ya. Ada yang terlalu general sekali, ada yang tidak actionable gitu ya. Jadi kita arahkan supaya bisa langsung aksinya itu langsung bisa dinyatakan gitu ya, atau bisa dilakukan. Terus yang ketiga, beberapa hasil penggalian tidak terlalu membahas tema yang digali gitu. Memang hanya ada beberapa yang kami lihat hanya fokus pada satu kata atau fokus langsung ke temanya, tapi tidak mengulas narasi ayatnya dulu gitu ya, atau langsung menulis atau menyusun narasinya terkait ayatnya tersebut, terkait hope, joy dan lain sebagainya, tapi tidak melihat narasinya ini apa yang harus dikeluarkan dari teksnya menurut penulisnya gitu ya. Sebenarnya ini nggak terlalu salah, tapi memang sekali lagi harus selalu lihat ke tema sehubungan dengan konteks ayatnya. Terus peserta juga masih perlu memperhatikan penggunaan metode PA dalam melakukan penggalian, karena memang ada beberapa penggalian yang tidak berhubungan dengan fakta, aplikasi, dan juga pelajaran gitu ya. Jadi kemarin kita memang sepakat Bapak Ibu bisa menggunakan metode AI Square, dan metode ini bagus sekali gitu ketika menggali. Tapi beberapa bahkan link prom, ada beberapa yang sudah membagikan ketika kami buka promnya, kami buka link ChatGPT-nya itu cuma menyertakan langkah-langkah plek ketik plek, habis itu dapat hasilnya, itu yang dimasukkan ke kelas diskusi. Jadi tidak ada PA dulu di sana, tidak ada pendalaman dulu di sana, entah itu bersama AI, entah diolah secara pribadi dari beberapa sumber yang lain gitu. Jadi memang perlu selalu penggunaan metode ini dengan baik, dan juga perlu penggalian lebih mendalam. Terus referensinya juga masih sangat kurang ya. Kelihatan di kelas kali ini memang mungkin karena banyak reflektif gitu ya, refleksi secara pribadi, jadi referensi yang dibagikan banyak yang tidak mencantumkan gitu, walaupun tetap ada peserta yang mencantumkan. Nah, kami ingatkan terus, memang ketika kita menggali fakta, pelajaran, aplikasi, ini 3 hal yang berbeda, tapi saling melengkapi, saling berkesinambungan. Kalau kita menggali fakta, itu bukan menggali pelajaran, bukan menggali kesan pribadi, bukan menggali ayat mana yang menyentuh hatiku, bukan soal itu. Fakta itu tuh ngomongin apa yang teks katakan, bukan apa yang kita pikirkan ke teks. Nah, itu tadi yang kemarin saya bilang di pembukaan, kita nggak sedang mengeksegese, tapi kita mengeksegesa gitu. Kita mengeluarkan kata-kata apa yang ingin penulis sampaikan kepada kita. Nah, itu namanya eksegesa. Itulah fakta. Kita mengobservasi, kita menganalisis. Jadi bukan tentang pelajaran faktanya. Jadi kalau di fakta itu saya melihat secara kesan, itu bukan fakta, itu udah pelajaran, karena itu tentang sayanya gitu ya. Nah, kalau pelajaran itu tuh kesimpulan dari fakta yang digali, kesimpulan dari fakta, terus kita tarik benang merahnya, bagikan pelajarannya. Nah, itulah yang namanya pelajaran. Kalau kesan saya berdasarkan fakta, itu namanya pelajaran gitu ya. Jadi prinsipnya ditarik dari fakta. Misalnya kalau faktanya, oh ini tentang tahta Daud, berarti saya menyimpulkan tentang tahta Daud itu seperti ini gitu. Jadi ajaran yang muncul dari faktanya, dan pastikan fakta dan pelajarannya itu harus nyambung, karena memang ada beberapa hasilnya pelajaran sama faktanya nggak nyambung gitu. Jadi hasilnya juga agak ngambang. Jadi nggak nyampe ke apa yang dimaksud gitu. Dan terakhir itu aplikasi. Aplikasi ini kan tindakan nyata yang langsung itu actionable tadi yang saya bilang harus langsung bisa dilakukan gitu ya. Jadi aplikasinya bukan saya akan bersyukur, saya akan percaya Tuhan. Nah, itu satu aplikasi nggak salah, tapi memang lebih abstrak gitu ya. Tindakannya harus spesifik. Contohnya,
saya akan meminta maaf kepada orang yang saya sakiti. Ya, ini kan saya akan mengucapkan syukur 3 kata atau 3 hal setiap malam setelah sebelum saya berdoa. Nah, ini lebih aplikatif gitu ya, lebih langsung bisa dilakukan. Jadi mungkin bagian-bagian langkah-langkah ini ketika nanti kita menggali bedah kitab selanjutnya bisa diingat-ingat kembali ya. Oke, kita akan masuk di evaluasi dari isinya ya. Setelah langkah-langkah di hari pertama kita menggali pasal mesianik, pasal 89 dan 132. Dari 4 kelas mayoritas Bapak Ibu menangkap temanya ya, karena memang temanya kita sudah berikan dan sehubungan dengan pasalnya. Ini beberapa hal yang cukup banyak dibahas, udah pasti perjanjian Daud, kesetiaan Allah, keturunan Daud, dan juga kekekalan dari tahta Daud. Dan ini menunjukkan bahwa memang Bapak Ibu memahami ya secara fondasi teologis gitu ya pasal-pasal mesianik yang dibagikan dari pasal 89 dan 132 ini. Terus meskipun tahta Daud terlihat runtuh, tetapi Allah tetap setia pada janjinya dan menggenapinya di dalam Yesus Kristus gitu ya. Jadi kita bisa lihat ya bagaimana karakter Allah di sana yang setia di balik setiap apa yang Tuhan lakukan dan tergenapi dalam pribadi Yesus. Dan janji Allah tetap berjalan meski manusia tidak melihatnya. Situasinya kemarin juga banyak ya. Situasinya ini sangat tidak bagus, sangat bertentangan dan lain sebagainya. Tapi Allah ketika berjanji Allah yang akan menggenapi gitu. Dan beberapa diskusi juga kemarin menarik karena juga dibahas tentang Yesus adalah raja rohani yang dijanjikan, bukan raja politik seperti yang diharapkan Israel gitu ya. Iya, banyak yang membahas tentang perbedaan raja rohani dengan perbedaan raja politik, di mana letak perbedaannya dan bagaimana nubuatan dari Mazmur dan digenapi yang merujuk kepada Kristosentris. Jadi nggak terjebak ke raja politik yang dimaksudkan. Beberapa peserta juga menghubungkan janji Mesianik dengan Natal, karena memang kita pasti kembali lagi ke sini ya tentang kelahiran Yesus dan itu sebagai bukti penggenapan dari janji itu. Itulah kerajaan Mesianik yang dari tipologinya digenapi oleh Yesus. Dan Bapak Ibu juga menunjukkan ayat pendukung. Menarik ya, karena kita nggak cuma menggali Mazmur, tapi mungkin kita bisa lihat referensi silangnya kepada penggenapannya, misalnya di Lukas 1 tentang kelahiran Yesus dan lain sebagainya. Dan ini menurut saya cukup oke gitu ya. Jadi kita melihat Alkitab itu secara holistik, bukan terpisah-pisah gitu ya antara kitab satu dengan kitab yang lain. Jadi kita bisa pelajari tentang meski ini situasi yang terjadi saat itu ya, realitanya bertentangan, tetapi yang kita bisa tangkap dari 2 pasal yang kita gali ini, Allah setia pada perjanjiannya kepada Mesias yang dijanjikan sebagai raja, sebagai terang, bahkan tanduk keselamatan yang memerintah untuk selamanya. Nah, Bapak Ibu Saudara, ini beberapa ayat yang kami highlight dan kami bisa sampaikan ke Bapak Ibu Saudara tentang bagaimana pasal ini sangat menarik sekali tentang bagaimana umat Tuhan, fokus iman umat Tuhan bukanlah pada keadaan, melainkan pada kesetiaan Allah terhadap perjanjiannya dengan Daud yang berpuncak pada kedatangan Mesias. Dari 2 pasal ini kita bisa melihat yang pertama dari pasal 89 Allah pada perjanjiannya itu terlihat di ayat 2, ayat 3 bagaimana kasihnya, bagaimana kesetiaannya itu tuh tidak goyah. Meskipun kerajaan Daud hancur, tetapi kerajaan Allah itu tidak goyah, akan tegak selama-lamanya karena kasih kesetiaannya tidak berubah sama sekali, yang manusia bisa berubah tapi dia tidak. Ayat 4 ayat 5 janji mesianik juga dan tidak bisa dibatalkan oleh sejarah ya, sudah kelihatan sekali dan sudah tergenapi di dalam Yesus. Dan kehadiran Allah ayat 15 sampai 18 juga sebagai sumber kekuatan dan juga identitas. Allah tidak melanggar perjanjiannya dari ayat 34 sampai 38. Jadi sekali lagi tegas di sini ya, ketegasan Allah. Kemarin di diskusi banyak dijelaskan tentang ketegasan Allah. Sekali lagi dia tegas bahwa perjanjiannya tidak bisa dibatalkan oleh hukum, oleh kertas yang tertulis atau oleh apapun itu. Meskipun umat berkali-kali dan berkali-kali gagal untuk melakukannya, tetapi Allah tetap tegas terhadap janjinya dan digenapi di dalam Yesus ya. Dan inilah yang bisa kita lihat pasal mesianik dari pasal 89 dan juga pasal 132 dari Mazmur ini. Nah, di hari yang kedua kita membahas tentang hope. Ini Advent yang pertama karena memang kita di masa Advent ada 4 ya. Dan yang pertama itu tentang pengharapan. Banyak frasa-frasa yang Bapak Ibu bisa gali kemarin. Ada seperti kata anakku, kata rajaku, gunung Sion, bumi kepunyaan Tuhan, dan raja kemuliaan ini. Dan hampir di setiap peserta kayaknya membahas tentang raja kemuliaannya.
Jadi memang istilah-istilah atau frasa-frasa yang muncul ini bisa ditangkap oleh Bapak Ibu ya. Dan ini satu konsep yang menurut saya juga penting ya, bagaimana pemerintahannya Allah, bagaimana kedaulatannya Allah yang bekerja di sana ya, dengan gelar-gelar yang diberikan. Dan Bapak Ibu juga menangkap penyataan tentang anakku engkau sebagai rujukan kepada Yesus, dan melihat bahwa Mazmur 2 ini menunjuk kepada Kristus sebagai Raja ya. Ini kemarin tentang anakku engkau ini juga ada beberapa yang mengeksegesa kata anak di sini ya, dan melihat ini merujuk kepada Yesus. Terus yang ketiga, pemberontakan, kekacauan dunia bukan hal yang baru. Ya, kemarin banyak yang membahas tentang ketidakstabilan, tetap pertentangan dunia, bahkan kekacauan-kekacauan yang saat itu terjadi. Tapi itu juga pun sudah tercatat dalam firman Allah ya, bahkan ketika Mazmur itu ditulis. Tetapi di tengah semua kekacauan yang terjadi, kita percaya akan satu hal, bahwa Allah sumber pengharapan di tengah dunia yang kacau, dan itu semua sudah tercatat gitu kan. Jadi kalau sebenarnya relevansinya ke sekarang, walaupun sekarang saat ini mungkin dunia kacau, dunia sedang tidak stabil, dan dunia sedang menentang di sana sini, kita percaya bahwa Allah kita adalah sumber pengharapan, dan ketika Dia datang itulah pengharapan yang sudah benar di dalam hidup kita ya. Makanya pengharapan kita berfokus pada kedatangannya, baik saat kelahiran pertama maupun kedatangannya kembali secara eskatologis, karena tadi ada juga yang membahas bukan hanya fokus kepada kedatangan yang pertama dalam kelahirannya, tapi nubuatannya berlapis. Di perjanjian lama itu banyak nubuatan yang bukan hanya untuk satu gitu ya, tapi berlapis, beberapa lapis, dan itu pasti merujuk kepada Yesus untuk kedatangannya yang kedua. Dan ada beberapa peserta menggali juga Mazmur 2 ini. Ini mungkin beberapa jadi masukan ya, langsung ke Yesus tanpa menjelaskan dulu konteks kerajaan Daud, maknanya sebagai raja anak Allah di perjanjian lama gitu ya. Jadi akan bagus juga memang kalau kita gali dulu teksnya, baru kita nanti rujuk kepada Yesus yang menggenapi dari Mazmur 2 ini. Nah, dari pasal-pasal yang kita gali, pasal 2 dan pasal 24, ada beberapa ayat yang menarik juga yang bisa kita perhatikan bersama. Dari pasal 2, ayat 1, ayat 3 ini, kalau kita tadi lihat dunia kacau, kan dibahas bagaimana dunia menolak. Pada dasarnya apa sih? Ya, bisa dilihat bahwa akarnya cuma satu, dosa ya. Dosa manusia lah yang membuat bahwa dunia bisa menolak, dunia bisa menghancurkan, dunia bisa kacau terhadap pemerintahannya Allah gitu. Dan pemazmur sudah menyingkapkan sebenarnya akarnya, bahwa manusia ini nggak mau hidup dengan Allah gitu. Mereka mau hidup seenaknya dewe. Mereka pengen hidup sesukanya hatinya sendiri. Itu yang membuat dunia ini sangat kacau sekali. Dan di ayat 4-6 juga dijelaskan, meskipun dunia kacau, tapi Allah pegang kendali, Dia berdaulat penuh. Pemberontakan manusia tidak mengancam rencananya. Rencananya itu manusia manusia terlibat atau nggak terlibat, rencananya tetap jalan. Iya, rencananya tetap jalan gitu ya, manusia ada apa enggak, rencana Allah tetap dijalankan gitu ya. Dan di ayat 7, gelar mesianik juga menunjukkan tentang bagaimana relasi Allah dengan raja yang diurapi. Dan kita lihat di sini bahwa Allah Bapa dan juga Allah Anak ini menjadi Allah dalam satu pribadi gitu ya. Nah, di pasal 24 kita belajar beberapa ayat juga di sini tentang ayat 1, ayat 2, di mana Allah adalah pencipta dan pemilik mutlak. Ini yang menunjukkan ya, menjadi satu pengharapan karena Dialah yang mencipta dan Dia menopang muka bumi ini. Di ayat 5, ayat 6 juga menjelaskan tentang berkat dan pembenaran adalah karya Allah, bukan usaha manusia. Makanya kemarin di dalam diskusi, bagaimana kita bisa menaiki gunungnya Tuhan? Nggak bisa, gitu ya. Kita nggak bisa menaiki gunungnya Tuhan dengan usaha sendiri. Butuh anugerah Allah, dan itulah yang melayakkan kita, gitu ya. Terus di ayat yang ke-7, ayat 10, gambaran eskatologis tentang Raja Kemenangan juga datang untuk memerintah. Sekali lagi tentang Raja Mesianik di dalam pemerintahannya, dalam kelahiran yang pertama, dan juga eskatologis dalam kedatangannya yang kedua kali. Jadi pengharapan yang sejati kita tidak akan pernah bertumbuh kepada dunia yang kacau ketika Mazmur 2 ditulis gitu ya. Tetapi sekali lagi kepada Allah yang berdaulat pada Raja Kemuliaan yang sudah ditetapkan. Dialah Mesias, dan Dia akan memerintah secara adil dan menghancurkan pemberontakan dari bangsa-bangsa yang menolaknya, menyucikan semua umatnya, dan akan datang kembali untuk memerintah selamanya. Ini satu pengharapan yang kita pegang. Dan pengharapan ini yang membuat kita itu sekarang itu menjalani hidup itu
rasanya mantap gitu ya Bapak Ibu Saudara, karena kita punya pengharapan yang pasti, bukan pengharapan yang insya Allah, bukan pengharapan yang mudah-mudahan ya. Nah, di pasal yang 8 ayat dan 96 di hari yang ketiga, kita membahas Advent yang kedua, yaitu tentang damai. Ya, bagian ini kemarin memang agak susah untuk digali dibanding Advent lainnya ya. Kenapa susah? Ya, peserta memang pada dasarnya melihat bahwa kata damai sejati itu muncul ketika manusia sadar bagaimana posisinya di hadapan Allah ya. Bagaimana manusia itu punya ketenangan ketika memang kenal Allah itu Allah yang besar dan menyadari keterbatasan dirinya. Dan Tuhan adalah Tuhan adil yang membawa damai, ada pujian dari seluruh bumi gitu ya. Mendatangkan pujian ketika Allah itu membawa damai gitu ya, dan dipanggil kita untuk memuji Dia. Dan damai juga tercipta lewat hubungan harmonis ya, antara manusia dengan ciptaan dan juga dengan Allah yang hidupnya selaras gitu ya. Jadi memang Allah sudah kasih mandat untuk memelihara ciptaan, untuk mengelola ciptaan, dan ketika kita melakukan mandat yang Allah berikan, damai itu muncul karena itu satu panggilan dan kita jalankan panggilan itu secara bertanggung jawab. Pujian dan penyembahan membawa kedamaian hati tenang ketika kita mengakui Tuhan sebagai Raja ya. Mazmur 96 kemarin membahas tentang ini ya. Bagaimana kita bisa mengarahkan hati kita untuk secara tertib gitu ya, untuk menyembah Tuhan kita sebagai Raja. Dan memang ini sebagai catatan dari semua kelas yang kami lihat, memang tidak semua mengaitkan secara jelas dengan tema damai atau peace. Jadi memang beberapa benang merah diskusi tentang damai itu belum terlalu kuat. Saya lihat memang ini lebih sulit dibanding tema Advent lainnya Bapak Ibu. Kayak hope itu masih dapat, joy lebih dapat lagi gitu ya, lebih seru lagi. Kasih juga lebih dapat. Tapi yang damai ini tuh agak-agak sulit untuk digali gitu ya. Tapi memang meskipun sulit, bukan berarti nggak bisa, karena memang seluruh peserta pun bisa membagikan hasilnya gitu ya. Jadi kiranya di lain kesempatan atau di dalam penggalian pribadi bisa kita coba pelajari kulik lagi pasal 8 ayat 9 dan 96 ini untuk kita bisa melihat damai itu secara apa ya, holistik gitu ya, dan bisa dilihat damai yang digenapi dalam Yesus Kristus. Misalnya mungkin ya, contoh yang saya lihat ya, ada yang mengatakan ya, ada peserta yang mengatakan misalnya di Mazmur 8 nih ya, kita punya kuasa atas ciptaan, kan ayatnya seperti itu. Tapi pelajarannya kita harus menjaga bumi, mengelola bumi. Nggak salah, itu benar gitu ya. Pelajaran yang kita tangkap memang benar gitu ya. Tapi gimana cara mengaitkannya ini dengan damai? Kita mengelola bumi, kita menjaga bumi, tapi tidak terlalu dihubungkan dengan shalom, dengan damai gitu ya. Nah, kalau Bapak Ibu nonton video yang kami bagikan, The Bible Project, damai itu kan artinya utuh. Damai itu kan artinya keteraturan gitu ya. Jadi ketika dikatakan kita berkuasa atas ciptaan, berarti pelajaran yang bisa kita tangkap ketika kita menjalankan mandat kita sebagai anak Allah dengan benar, maka kita menjaga bumi, dan dari kita menjaga bumi dengan baik, bertanggung jawab atas setiap peliharaan yang Tuhan kasih, maka terciptanya keteraturan, terciptanya shalom, terciptanya keharmonisan ya. Kata damai itu kan di perjanjian lama artinya itu antara manusia, ciptaan, dan juga Allah gitu. Jadi setiap pasal ini pasti menemukan arti dari peace atau arti dari damai yang dipelajari ya. Nah, dalam diskusi juga kami memperhatikan beberapa pasal, beberapa ayat yang cukup banyak digali dari Bapak Ibu Saudara sekalian, khususnya pasal 8 ayat 1 sampai 2 ya. Ini kemarin juga paling banyak memang ya, pengakuan bahwa Tuhan adalah penguasa atas seluruh ciptaan, dan ini yang banyak kemarin ditangkap ya, pelajaran-pelajaran baru ya, untuk menempatkan Tuhan sebagai pencipta, bukan kita sebagai pencipta, dan kita cuma pengelola, kita itu cuma manajer gitu ya, kita cuma pengelola yang Tuhan kasih untuk bisa bertanggung jawab gitu ya. Jadi kita tidak bisa menjadi Tuhan atas diri kita sendiri. Dan di ayat 7, 9 sampai 9 juga bagaimana Tuhan menata ciptaan dengan tatanan yang sangat keteraturan yang sangat bagus, dan itulah damai ya, keutuhan, keteraturan, dan keharmonisan. Dan damai itu muncul ketika kita juga selaras dengan tatanan Allah yang Tuhan tetapkan, tidak semau kita sendiri. Dan di pasal 96 ini beberapa ayat 4 sampai ayat 6, damai hanya kita mungkin dapatkan jika Allah yang kita sembah. Siapa lagi? Mazmur sudah menjelaskan gitu ya, siapa lagi yang bisa memberi damai itu? Hanya ketika kita menyembah dan menempatkan Allah di hati kita, bukan menempatkan kita di atas segalanya.
Di ayat 10 juga kemarin kita belajar tentang damai, bukan hanya keadaan. Ini paling banyak kayaknya yang didiskusikan ya, bukan hanya keadaan manusia, keadaan emosional, tetapi bagaimana kerajaan Allah. Ketika Allah memerintah, ketika Allah kita tempatkan sebagai raja, maka damai itu muncul bukan karena perasaan kita pribadi gitu ya. Ayat 12, ayat 13 kita belajar tentang penghakiman Tuhan yang membawa keadilan, dan keadilan itu akan mendatangkan shalom, mendatangkan keteraturan, mengantarkan damai. Dan meskipun dunia rasanya tidak adil, ya dunia tidak ada, tapi satu saat Tuhan akan memulihkan itu semua. Dan itu kalau dikaitkan dengan kedatangan Tuhan ya. Jadi damai di sini bukan tentang perasaan tenang, tetapi shalom yang lahir ketika kita kembali kepada tatanan ya, keteraturan dari Allah, mengakui kemuliaannya dan menerima mandatnya ya, sebagai pewaris, sebagai pengelola, sebagai manajer, dan terus menyembah Dia sebagai raja dan hidup di dalam pemerintahan yang adil, dan Dia akan memulihkan seluruh ciptaannya pada waktunya nanti. Itulah ketika kerajaan eskatologis itu datang, dan itu masih dalam pengharapan kita. Hari yang keempat kita belajar tentang joy. Dan joy ini adalah menurut saya topik yang paling seru. Topik yang paling mendatangkan sukacita, karena temanya juga sukacita ya. Bapak Ibu peserta memahami bahwa sukacita berakar pada perbuatan ajaib Allah. Ya, benar sekali ya. Dan pada keadilan Allah, pada keselamatan yang Allah berikan, perlindungan, dan lain sebagainya. Terus di bagian yang kelihatan lagi bahwa termasuk ketika orang-orang tertindas. Kalau dikatakan, oh Allah ajaib, Allah baik, Allah menyelamatkan. Oke gitu ya, kita bisa bersuka cita. Ketika orang-orang mengalami ketertindasan gitu, di sana pun dikatakan Allah adalah hakim yang adil dan akan menjadi penolong. Dan ini yang membuat umat yang tertindas itu tidak selamanya akan tertindas, karena ada pertolongan Allah di sana. Itu yang membuat Daud bersuka cita di tengah tekanan, yang melihat karakter Tuhan, yang melihat bagaimana sifat-sifat ilahi dari Tuhan, setia, adil, dan raja atas bangsa-bangsa. Dan sukacita juga bukan cuma sekedar tentang kebahagiaan sesaat atau emosional, tetapi juga respons kita atas bagaimana pengenalan kita di dalam Tuhan gitu ya. Jadi ini sukacita ini datang karena kita punya hubungan dengan Allah, bukan hanya kedal ngomong perasaanku begini, perasaanku begini. Nah, itu cuma perasaan saja gitu ya. Tapi ketika kita punya hubungan yang intim dengan Allah, respon rohani yang keluar itulah yang akan mendatangkan sukacita. Dan Mazmur 98 ini sifatnya universal ya, kosmik. Dan kemarin ya metafora ini tentang bumi, laut, gunung bersorak-sorai menyambut pemerintahan Tuhan ya. Ini mencerminkan bagaimana seluruh ciptaan akan menyembah Tuhan. Setiap makhluk dipanggil untuk itu gitu ya, untuk merespons setiap apa yang Tuhan lakukan. Dan memang menjadi catatan aplikasi pribadi peserta beragam ya. Ini dari beberapa kelas. Kami akan bersyukur, kami akan bernyanyi, kami akan menulis hal-hal yang membuat bersukacita dan menyebarkan kabar sukacita kepada orang lain ya. Memang aplikasi ini yang paling kelihatan banyak di dalam setiap kelas. Jadi kita bisa belajar dari hari yang keempat ini ya, dari aplikasi kita, dari fakta-fakta dan pelajaran yang kita lihat. Sukacita bukan tentang perasaan sementara, tetapi juga respons dia terhadap karakter Allah yang adil, yang baik, yang setia. Dan ketika kita berakar pada Allah, maka kita akan senang, kita akan berseru-seru untuk memujinya, dan kita akan memuji Allah dan bersandar pada karyanya di dalam setiap situasi apapun alami, termaksud dalam konteks pasalnya ya, di situasi yang tertindas. Nah, beberapa pasal ayat yang digali ya di pasal joy ini, joy dan sukacita ini. Sukacita karena keadilan dan pembelaan Tuhan dari Mazmur 9 ya. Ayat 1, ayat 2, sukacita lahir dan pengenalan akal karya Tuhan, bukan kondisi. Bahkan kemarin ada beberapa yang memberikan quote-quote tentang sukacita. Saya suka beberapa quote, bahkan saya tulis juga di Instastory gitu ya. Karena sukacita itu lahir bukan karena kitanya gitu ya, tetapi bagaimana pengenalan kita akan Allah, bagaimana Allah bisa hadir di tengah-tengah hidup kita gitu, dan bagaimana keintiman dengan Tuhan itu menghasilkan sukacita yang sama sekali tidak tergantung pada keadaan, karena itu sangat duniawi sekali dan itu bukan yang Allah mau gitu ya. Dan di pasal 98 sukacita itu karena keselamatan dan pemulihan Tuhan ya. Sukacita lahir dan dikatakan banyak ayatnya di sana ya, bersorak-sorai memuji Tuhan karena keselamatannya yang sifatnya itu universal yang dilakukan Allah.
dan kesetiaan Allah dari ayat 2 sampai 3 juga menjadi satu dasar sukacita umatnya, termasuk kita juga yang belajar. Dan sukacita bersifat komunal ya, ciptaan merespon dengan sangat besar terkait penyelamatan Allah. Dan di ayat yang ke-9 kita belajar tentang kedatangan Tuhan adalah satu kabar sukacita yang memulihkan segalanya. Jadi sukacita ini jadi satu puncak gitu ya dari keyakinan kita bahwa kedatangan Tuhan atau Natal yang sudah yang akan kita sambut bersama sama itu membuat satu perdamaian yang sempurna dan membuat satu sukacita yang besar ya, seperti apa yang juga disampaikan di dalam kitab Lukas ya, sukacita besar memenuhi seluruh bumi ya. Dan ini bisa kita lihat ya, bahwa sukacita karena Tuhanlah yang membela, yang menyelamatkan, dan itu yang membuat kita penyembahan kita itu terus meluap-luap. Kalau semangat Bapak Ibu saat ini kendor, kalau semangat kita saat ini loyo ketika kita akan merayakan Natal, bisa dilihat nih, adakah sukacita yang saat ini dirasakan oleh Bapak Ibu gitu? Adakah sukacita yang meluap? Saya pikir kita perlu refleksi bersama ya tentang sukacita ini ya. Ketika saya biasa aja merayakan Natal tahun ini, ketika saya tidak ada semangatnya atau tidak ada luapan penyembahan kepada Tuhan yang akan saya sambut karena dia lahir di hati saya, perlu dipelajari. Apakah kita masih punya sukacita dari Tuhan atau enggak gitu ya. Hari yang terakhir Bapak Ibu Saudara, hampir selesai. Sorry. Hari yang kelima kita belajar tentang kasih. Ya, ini adalah satu puncak dari apa yang kita gali ya, pasal 72, pasal 110. Mana kasih adalah kasih yang menolong orang tertindas, kasih yang menyelamatkan, kasih yang tidak diskriminatif, kasih Allah yang melalui pemerintahan Mesias, kasih yang terbesar yang diberikan oleh Allah. Dan menarik sekali ya, bukan hanya di Ibrani ya, saya juga baru ngeh ketika menggali pasal ini. Ternyata peraturan Imam Melkisedek itu bukan hanya di PB, tapi juga sudah ada juga disinggung di Mazmur 110 ayat 4 ya, di mana beberapa peserta juga kemarin membahas tentang Imam Melkisedek yang digenapkan dalam keimaman Mesias ya, di mana kasihnya di sana sebagai pengentara gitu ya. Jadi bukan hanya pengentara tetapi juga membawa pemulihan bagi umat melalui karya penebusan yang dilakukan oleh Yesus. Dan diskusi juga menyoroti tentang keseimbangan antara kasih dan juga keadilan Allah. Ini menarik ya. Bagaimana kasih dan keadilan Allah bisa bertemu? Kemarin diskusi di kelas saya cukup banyak bagian ini ya. Tetapi dikatakan kasih dan keadilan itu bisa bertemu karena Allah gitu ya. Kalau di dalam dunia saya punya kasih pasti tidak adil. Saya coba adil tapi saya tidak mengasihi. Karena kalau adil itu biasanya menjatuhkan hukuman tapi tidak kasih gitu ya. Tetapi Allah dia adil ya, dia memerintah dengan adil, dengan keadilannya dia memberikan anaknya gitu ya. Untuk keadilannya menyelesaikan dosa, dengan keadilannya dia memberikan anaknya, dan itulah kasih. Dan inilah pertemuan antara kasih dan juga keadilan Allah. Dan kedatangan Kristus itu menjadi kasih yang aktif bukan pasif. Dan hendaknya ini juga yang bisa kita lakukan, yang menyebarkan kasih yang aktif itu. Ada beberapa peserta yang belum secara eksplisit, ini di kelas 1 sepertinya belum secara eksplisit Mazmur 72 surah 10 ini belum menunjuk kepada Advent atau kedatangan Mesias. Tetapi juga ada yang mengaitkan kasih dengan kaitannya dengan Paskah. Ya, walaupun kita persiapan Natal kemarin, kan kita persiapan Natal, tapi kok ngomongin Paskah, ngomongin kasih yang terbesar, ngomongin kematian, ngomongin salib. Gitu. Tapi ada peserta yang merespon, bagi saya kasih yang terbesar itu memang salib gitu ya. Memang Paskah Natal itu sangat kait sekali ya, bukan cuma kelahiran Yesus yes, tapi sampai juga dengan puncaknya ketika dia memberikan hidupnya untuk mati di kayu salib. Jadi kita belajar tentang Mesias dan Raja Imam yang penuh belas kasih, membela yang lemah, memerintah dengan kebenaran, memimpin dengan kasih, dan kasihnya tidak berkesudahan meskipun dunia berkesudahan, tetapi kasih Allah tidak berkesudahan. Dan ini yang harus kita lakukan untuk mencerminkan kasih itu kepada orang lain. Dan sebagai pasal-pasal yang menarik yang digali itu dari pasal 72 ya, ayat 1 ayat 2 tentang pemerintahan yang berakar pada kasih, yes. Terus di ayat 4 juga kasih yang melindungi. Kenapa melindungi? Dia bukan hanya datang ke raja-raja atau kepada orang-orang kaya gitu ya, tapi dia datang kepada orang-orang rapuh, datang kepada orang-orang yang meratap. Di ayat 12-14 juga berbicara tentang kasih Mesias adalah kasih yang terus mendekat dan bertindak ya. Dia kasih imanen gitu ya, di mana melalui inkarnasinya
dia turun dan mendekat kepada dunia. Terus di pasal 110 belajar tentang raja dan imam untuk selamanya, bagaimana kasihnya itu memiliki otoritas tertinggi dan dia dimuliakan oleh Bapa. Ini bagaimana antara Allah Bapa yang tritunggalan di dalam satu kasih. Kasih Allah tidak terhenti oleh kejahatan, kasihnya menang atas dunia ya. Dan kasih dan keadilan Mesias tidak terpisah, ia memulihkan dengan kebenaran. Jadi kita bersama-sama melihat dari pari yang kelima ini tentang kasih ini sebagai refleksi kepada kita semua ya, bahwa kasih Allah itu kasih yang memerintah, membela yang lemah, memulihkan hati yang hancur, membawa umatnya kepada Allah, dan kasih yang menang memerdekakan, memulihkan seluruh ciptaan. Dan inilah kasih yang harus juga kita berikan kepada orang lain ya, bukan kasih yang pasif, bukan kasih yang hanya sekedar perasaan, tetapi kasih yang memberi. Ya, itu Bapak Ibu Saudara dari 5 hari dan 10 pasal yang sudah kita gali, dan secara keseluruhan masih bisa dianalisa lebih dalam untuk tema-temanya. Ayat-ayat juga masih bisa diperdalam dan perlu melihat konteks ayat sebelum dan sesudahnya. Beberapa Bapak Ibu menafsirkan beberapa ayat puisi secara alegoris, meski maksudnya mungkin tidak alegoris. Ya memang menafsir puisi tidak sulit, tapi juga tidak gampang gitu ya. Jadi perlu dilihat apakah ini metafora, apakah ini paralisme dan sebagainya gitu ya. Jadi bentuknya beda-beda gitu, harus dilihat supaya semua nggak sifatnya alegoris ya, atau sifatnya merohanikan segala sesuatu ya. Ada beberapa isi penggalian yang masih kurang diolah ya. Ini tadi ya, ada beberapa yang masih as is AI sekali lagi, dan terus kami ingatkan meskipun kami memberikan kesediaan Bapak Ibu untuk bisa memakai AI, tapi perlu diperhatikan promnya, langkah-langkahnya, dan juga tidak dikutip secara as is atau diambil seluruhnya dan diberikan ke kelas, harus terus diolah supaya kita menggali gitu ya. Dan beberapa isi penggalian kurang berkolerasi tadi sudah, dan kiranya ini jadi satu pelajaran supaya kita lebih baik lagi di kelas berikutnya. Untuk evaluasi administrasi, kita bersyukur ya, dalam kelas kita ada 77, yang bertahan sampai hari ini ada 70, dan ada 7 orang yang drop out. Di tengah kesibukan Natal ini senang ya, karena memang yang meskipun 7 orang ini saya pikir angka yang lumayan banyak, tapi memang masih di bawah 10 ya, masih puji Tuhan. Keaktifan juga bervariasi, ada yang aktif tapi ada beberapa yang minimalis, dan peserta responsif juga ketika di admin, di reminder, tetapi memang admin selalu harus cek juga hasilnya ya, apakah sudah sesuai atau belum. Dan kali ini senang karena tidak terlalu banyak peserta yang pakai kesempatan telat, sepertinya semua sudah menyiapkan penggaliannya dan bisa masuk tepat waktu ke kelas, meskipun mungkin ada beberapa yang mepet. Penggunaan AI masih bisa diperbanyak ya, kami terus ingatkan. Dan thank you untuk Bapak Ibu untuk kerjasamanya, waktu yang sangat berharga ya, karena di tengah kesibukan bisa menggali firman Tuhan bersama. Dan sebagai penutup, kiranya dari Mazmur 8913222, 24896, 99872, dan 110, sebenarnya bukan hanya 10 ini saja, nanti Bapak Ibu bisa cek beberapa lain ya. Nanti dipikir cuma 10 mungkin kerjaan mesianik atau apa ya, bisa dari pasal-pasal yang lain, tapi 10 pasal ini kita sudah melihat satu pesan bahwa Allah kita adalah Allah yang setia, dia Allah yang tidak ingkar janji, dan Mesias sudah datang dan akan datang kali yang kedua, dan kita diminta ya, Mazmur 98, untuk menyambut dia, untuk memuji dia dengan pengharapan, damai, sukacita, dan juga kasih. Kiranya kita siap menyambut dia dengan hati yang percaya, hidup yang percaya, bersandar dan tunduk kepada Sang Raja kemuliaan itu. Dan selamat mempersiapkan Natal 2025, menyambut tahun baru 2026. Ya, Tuhan Yesus memberkati.